Mengawali pengajian ini kita mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus para gereja untuk penyertaan dan cintanya bagi kita semua dalam tugas keputusan yang Tuhan beri kepada kita dengan peran-peran kita masing-masing, sehingga sampai malam ini kita boleh berjumpa lagi dalam persaudaraan yang indah bersama dengan Bapak Pendeta Ray dan keluarga. Kalau di sini Pak Pendeta dikenal Pendeta Ray, kalau di besar itu Pendeta Emon. Jadi saya ini dalam panggil Ray selalu panggil Pendeta Emon karena lebih lama di besar dengan soal Pendeta Emon. Selanjutnya tadi kita sudah banyak apa yang Bapak Ray sampaikan dalam tanggung jawab panggilan keputusan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ray sebagai hamba Tuhan. Yang mutasi ini adalah panggilan keputusan. Kalau di dalam peraturan organik GPM itu mutasi adalah perpindahan wilayah dan jabatan. Bapak Pendeta ini mengalami perpindahan wilayah dari jemaat GPM 2 ke jemaat GPM Mohise, dan juga perpindahan jabatan dari pendeta jemaat ke ketua majelis jemaat, dan masih ada di wilayah klasis GPM Grogol Kecil dan Kota Tua. Nah, mungkin terkait dengan tujuan mutasi ini, ya Bapak Ibu, ini merupakan tugas panggilan keputusan, tetapi juga terkait dengan pengembangan pelayanan dan peningkatan karir sebagai seorang pelayan dari gereja Protestan Maluku. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi benar. Mutasi dan lokasi itu hal yang biasa bagi kami sebagai pegawai organik GPM. Sebab sebagai pendeta GPM kami sudah menyatakan siap melayani Tuhan dan siap ditempatkan di mana saja. Dan karena itu kami sebagai orang tua, tapi juga sebagai kakak, merasa sukacita ketika panggilan keputusan ini juga diterima oleh Bapak Pendeta Emon bersama keluarga dengan sukacita untuk menjalankan tugas keputusan yang Tuhan percayakan kepada Bapak Pendeta. Memang benar tadi disampaikan, Ibu Tia ini selanjutnya, bukan selamanya ya, dalam tanggung jawab sebagai seorang pegawai pendeta akan selalu berada di Kota Tua, tidak bisa dimutasikan keluar dari Kota Tua. Itu berarti Bapak Pendeta juga tidak bisa lagi dimutasikan dari klasis kecil Kota Tua. Dia pendeta akan berbuka saja di wilayah klasis kecil dan Kota Tua. Sebab salah satu pertimbangan juga dari gereja Protestan Maluku itu untuk tetap keluarga itu ada dalam kebersamaan. Dan karena itu Bapak Pendeta nanti pada waktunya juga mungkin sampai pensiun di kecil dan Kota Tua, dan bisa lagi itu ada di sini. Cuma perpindahan wilayah kerja saja dari jemaat tua ke jemaat Mohise, dari wilayah pemerintahan dari Kota Tua ke Kabupaten Maluku Tenggara yang hanya dipisahkan oleh jembatan Muslim. Jadi Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan sering berjumpa dengan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tadi sangat imun, biasa dengan imun. Jadi Bapak Ibu pasti akan ketemu setiap waktu dengan Bapak Pendeta, karena istri dan anak tinggal di wilayah jemaat GPM itu. Itu berarti Bapak Pendeta masih akan tetap menjadi bagian dari keluarga jemaat GPM 2. Nanti Bapak Pendeta berkeluarga akan lebih banyak lagi, karena sudah Mohise ada keluarga dari Mohise lagi. Ya betul, tidak tahu rencana Tuhan ke depan setelah dari Mohise kemana lagi, maka Bapak Pendeta akan punya keluarga lebih banyak lagi di kepulauan ini, baik di kecil maupun di besar. Kalau di sini Bapak Pendeta tadi kalau bilang Bapak Pendeta ngomong, yang kita pernah dengar itu bilang Bapak Pendeta tahu. Kalau gratis sama-sama tidak tahu lorong. Mungkin karena uang memang banyak lorong. Jadi masuk ke lorong-lorong pelayanan jadi dikenal sebagai pendeta
Jadi sudah ada 2 julukan. Mungkin masih ada yang lain, saya tidak tahu. Tapi 2 julukan ini yang sudah diberikan kepada Bapak Pendeta. Ya, terima kasih banyak Bapak Pendeta untuk pelayanan yang dilakukan di Jemaat GPM Tua dengan hati, melayani dengan hati, seperti yang tadi Bapak Pendeta bilang. Karena itu menyentuh baik dari orang tua sampai ke anak-anak. Dan itu juga satu pelajaran berharga bagi kita semua sebagai pelayan, baik sebagai pendeta, penentua diatur, tapi juga pada penyelenggara pelayanan. Mari kita melayani dengan hati dan tidak ada kelandasan kepentingan apapun. Yang ada adalah kepentingan gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, pasti semua kita melakukan itu dengan kurang-kurang yang kita punya. Tapi ada juga kelebihan masing-masing yang dimiliki. Bapak Pendeta sudah menyatu dengan jemaat ini dengan majelis jemaat periode 2015, 2020, 2025. Kalau 2015, 2020 pasti di penghujung. Ya. Kalau full itu dengan 2020, 2025. Jadi itu di ujung, oleh yang sekarang di awal. Ya. Tetapi Bapak Pendeta pasti sudah kenal semua karakteristik jemaat tua. Kalau di sini heterogen ya, banyak suku, banyak karakteristik yang berbeda-beda. Kalau sampai di Indonesia mungkin satu-satu, cuma orang Indonesia yang ada di sana. Mungkin ada orang luar, tapi yang kawin-kawin di sana pasti sudah menyatu dengan budaya orang ini. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu, kalau lama di sini berarti harus belajar bahasa Kei, karena sudah jadi orang Kei, dari Kei besar sampai Kei kecil. Sama dengan pendeta yang di Wabah, pendeta Wengkaya, pendeta Serikitiano, keluar dari Wabah, pasti bahasa Kei lebih dari saya lagi sebagai orang Kei. Tadi Bapak Pendeta bilang bahwa latihan itu dia bahasa Kei, kita takut bilang salah dan akan pengertian lain yang lebih baik sama. Ya, cuma hasilnya Bapak Pendeta itu masih tetap ada di Kei, di kelas ini. Dan Bapak Pendeta ini sebenarnya tadi Bapak Pendeta sudah bilang, termasuk ada pendeta yang sangat dekat dengan pendeta. Tapi kalau salah tetap dapat hiburan. Dan itu Bapak Pendeta tahu dan mengenal saya sebenarnya. Dan dengan demikian, kalau ada hal-hal yang nanti Bapak Pendeta merasa butuh pikiran, pendapat, pendampingan untuk tugas-tugas, Bapak Pendeta bukan lagi pendeta jemaat, tapi itu majelis jemaat. Banyak tanggung jawab yang akan dikerjakan. Selain pelayanan yang dilakukan bagi umat, tapi juga ada tanggung jawab lainnya. Jadi beban bertambah sebagai ketua majelis jemaat. Ya, pasti Bapak Pendeta membutuhkan pendampingan dan kami juga siap untuk mendampingi Bapak Pendeta dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan di jemaat. Apa yang sudah Bapak Pendeta buat di jemaat ini, kiranya itu lebih ditingkatkan lagi di jemaat Indonesia. Melayani dengan hati di sini, di sana juga melayani dengan hati. Kecintaan kepada jemaat tua juga merupakan bagian dari kecintaan dari jemaat di OIC. Karena itulah panggilan keputusan yang Tuhan berikan kepada kita, sebagaimana dalam Matius 28 ayat 19 bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu hal yang membuat kita tetap kuat dan tegar untuk melaksanakan tugas meskipun mendapat banyak benturan yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta, yaitu janji Tuhan dalam tugas keputusan itu, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, berarti janji penyertaan Tuhan selalu ada di mana saja kita melaksanakan tugas. Mau di jemaat kota, jemaat desa, di pulau, di gunung, benturan itu tetap ada, tidak bisa diam, tetap ada benturan. Saya juga pernah dapat di ujung utara sana, jemaat kecil, benturannya juga ada dan hebat benturannya. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita melewati benturan itu sendiri. Tuhan membentuk kita ketika benturan-benturan keras itu kita terima dan bisa melewati itu, berarti Tuhan membentuk kita menjadi pelayan yang tangguh dan kuat.
menyampaikan bahwa mohon maaf kalau ada kasus cirinya itu dulu. Kebesaran itu menjadi tempat persembahyan para pendeta. Itu dulu waktu kita bertugas di sana. Dan itu terbukti dari kebesaran bisa menghadirkan bibit-bibit. Kalau bilang unggul juga kita jadi mau hati. Karena banyak pendeta-pendeta yang keluar dari kebesaran sekarang menjadi pimpinan gereja di gereja Protestan. Itu yang disampaikan oleh Pak Jono Polisi. Tapi itu juga tidak ada dengan pendeta kecil. Kita juga dipersiapkan walaupun dengan benturan yang berbeda-beda, tapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi pelayan yang tangguh dan siap melayani di mana saja dan kapan saja. Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan sebagai bagian dari penanganan bagi Bapak Pendeta dan keluarga Bapak Pendeta. Tidak bisa dalam penanganan banyak yang masih ada dalam bagian kita di wilayah Asis ini. Saya atas nama seluruh pelayan dan umat di Jemaat PKM Tua menyampaikan permohonan maaf bagi Bapak Pendeta, istri, anak-anak dan keluarga besar jika dalam pelayanan selama kurun waktu 6 tahun lebih di jemaat ini ada hal-hal yang dilakukan oleh jemaat ini, bahkan pelayanan yang mengecewakan Bapak Pendeta dan keluarga, menyakiti hati dan perasaan Bapak Pendeta dan keluarga. Saya bersama dengan seluruh pelayan menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Pendeta, istri, anak-anak dan keluarga. Dan kami juga menyampaikan terima kasih banyak untuk seluruh pelayanan yang telah dilakukan bagi jemaat ini. Tidak mengenal waktu dari siang malam, hujan panas, gelap terang, ketika jemaat membutuhkan Bapak Pendeta selalu siap ada untuk melayani jemaat ini. Dan karena itu memang sampai di jemaat tua HP tidak boleh off, selalu on 24 jam. Sehingga jemaat bisa berkomunikasi ketika membutuhkan pendeta untuk melayani. Dan itu benar yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dan karena itu kami tidak memberikan sesuatu yang besar dan berharga kepada Bapak Pendeta dan keluarga sebagai tanda terima kasih. Tapi kami percaya sebagaimana Bapak Pendeta punya permintaan dalam doa kasih semua keluarga, menitipkan Bapak Pendeta dan keluarga dalam doa. Dan sebagai orang percaya kita yakin di sungguh bahwa setiap jari lelah Bapak Pendeta dan keluarga itu diperhitungkan Tuhan menjadi berkat. Sehingga pendeta akan melayani dengan sukacita di jemaat GBM Kohese. Demikiannya Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Bapak Pendeta masih sama-sama direktur, Bapak Ibu tetap ada bersama pendeta dan istri anak-anak untuk tetap menjadi bagian dari keluarga di jemaat GBM Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.